Halo anak-anak, bertemu lagi dalam home learning penabur. Tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Kali ini kita akan belajar tentang lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dibanding dengan bagian tepinya. Sifat lensa cekung, perhatikan. Lensa cekung bersifat menyebarkan berkas cahaya sehingga disebut juga dengan lensa divergen. Bagian-bagian lensa cekung. Setelah kita menggambar lensa cekung, kemudian kita gambarkan sumbu utama, titik pusat optik, dan dua titik fokus. Satu di depan, satu lagi di belakang. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik atau pusat lensa, tidak dibiaskan. Pembentukan bayangan pada lensa cekung. Kita gambarkan benda. Kemudian kita gunakan sinar-sinar istimewa pada lensa cekung untuk melukiskan pembentukan bayangan. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan dari titik fokus. Yang kedua, sinar melalui pusat optik tidak dibiaskan. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, kita akan dapatkan letak gambar bayangannya. Benda, kemudian di belakang adalah bayangan. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperkecil. Letak bayangan untuk lensa cekung selalu berada di depan lensa. Rumusnya, 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, dan M sama dengan SI/SO sama dengan HI/HO. SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak fokus. Sedangkan M adalah perbesaran yang dibentuk oleh lensa. SI/SO dinyatakan dalam nilai mutlak, artinya kalau ada nilai negatif, kita hilangkan tanda negatifnya menjadi positif. Yang perlu diingat adalah jarak fokus pada lensa cekung selalu bernilai negatif. Kita akan berlatih satu soal. Sebatang paku yang tingginya 6 cm diletakkan 30 cm di depan lensa cekung yang memiliki jarak fokus 30 cm. Hitunglah A, jarak bayangan, B, perbesaran, dan C, tinggi bayangannya. Kita kerjakan, diketahui SO, jarak benda tadi 30. Kemudian tinggi benda 6 cm. Jarak fokus 10 cm karena ini adalah lensa cekung. Jangan lupa kita tuliskan tanda negatif di depannya. Menjadi min 10 cm. Yang ditanyakan, yang pertama adalah SI, jarak bayangan. M, perbesaran, dan HI atau tinggi bayangan.
Ingat kembali rumus 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Kita masukkan nilai dari SI dan fokusnya. Maaf, SO dan fokusnya. 30 cm dan min 10. Kita pindahkan 1/30 ke ruas kanan dan disamakan penyebutnya. 1/SI sama dengan min 4/30 sehingga SI sama dengan min 30/4. SI sama dengan min 7,5 cm. Nah, arti dari min 7,5 adalah 7,5 cm di depan lensa. Perbesaran sama dengan nilai mutlak dari SI/SO, min 7,5/30, sama dengan 1/4. Arti dari 1/4 adalah ukuran bayangan 1/4 kali ukuran benda. C. Tinggi bayangan. Tinggi bayangan adalah perbesaran dikali tinggi benda. Jadi 1/4, tinggi bendanya tadi 6 cm, sama dengan 1,5 cm. Bayangan paku memiliki tinggi 1,5 cm. Sifat bayangan yang dihasilkan pada lensa cekung selalu maya, tegak, diperkecil. Demikian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.